Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita bisa ketemu kembali dengan kami channel Oyot Bajaka. Kami berharap semoga Bapak Ibu Saudara diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kami hormati, kami ingin mengingatkan kembali yang pertama bahwa Bajaka itu jenisnya banyak sekali, baik itu tampala jenisnya banyak, kalawit juga jenisnya banyak, terus akar kuning juga jenisnya banyak, dan pohon kupu-kupu juga jenisnya banyak. Dan ini juga akan meluncur kemungkinan itu Euforia pun juga kayaknya jenisnya banyak. Jadi kira-kira kalau ibu ada orang berbicara Bajaka, ibu jangan hanya satu jenis, satu fokus. Bajaka jenisnya banyak. Itu yang yang pertama. Nomor dua, bahwa Bajaka itu adanya bukan hanya di Kalimantan saja. Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah, itu memang tempatnya lahir dan viralnya Bajaka di sana. Tapi di tempat lain mereka bukan Bajaka, bahkan di seluruh dunia pun sudah ada yang menggunakan akar-akaran ini sebagai bahan obat herbal, kira-kira seperti itu. Cuman di Indonesia baru kenal dan taunya Bajaka itu adalah asal dari Kalimantan, kira-kira begitu. Yang nomor tiga, apakah yang bukan Kalimantan bagaimana khasiatnya? Sepanjang dia tumbuh dan berkembang dengan normal, insya Allah khasiatnya sama. Ibaratnya juga ada yang namanya rambutan Aceh, rambutan Binjai dan seterusnya, kira-kira begitu. Dimanapun posisinya sepanjang sama, bisa hidup yakin sama juga, kira-kira begitu. Itulah sementara yang kami sampaikan. Oke, kita balik ke depan kami. Di depan kami ini Bajaka darah naga atau ramuan darah. Jadi Bajaka ini yang paling banyak getahnya di antara Bajaka-Bajaka yang telah kami temukan, bahwa kami menemukan ada 5 Bajaka bergetah merah, kira-kira begitu. Ini adalah satu-satunya yang getahnya paling banyak dan mendapat perlakuan khusus. Kenapa perlakuan khusus? Nah, kira-kira seperti begitu. Dan kami identifikasikan bahwa ada 7 perlakuan khusus, kira-kira begitu, dibanding bagaimana cara menjemur. Ini juga, nah ini juga sana ada jemuran, kira-kira begitu. Perlakuan khusus atau istimewa yang tidak sama dengan Bajaka jenis lain, Bajaka darah naga inilah yang mendapat perlakuan khusus. Dan mudah-mudahan pun khasiatnya pun juga khusus, juga lebih dibanding dengan Bajaka-Bajaka yang lain, atau minimal kurang lebih lah, kira-kira begitu. Tapi dari sisi jumlah kuantitas dengan seukuran besar kecil yang sama, dia lebih banyak. Nah, apakah perlakuan khusus itu? Kira-kira gitu. Jadi maaf Bapak Ibu Saudara, bahwa saat kami menebang itu posisinya kebetulan ini kami dapati posisinya tidak jauh dari tempat pemondokan kami, kira-kira begitu, di hutan sana. Jadi kami perkirakan per batang yang bisa kami bawa itu kurang lebih sekitar 3 meter, ada yang 4 meter, kira-kira begitu. Itu yang pertama kami potong yang panjang-panjang, karena tidak bisa dipotong langsung pendek-pendek, kira-kira begitu. Jadi kami perkirakan panjang-panjang kurang lebih sekitar 3 atau 4 meter sepanjang yang bisa kami bawa ke pondokan. Terus kemudian nomor 2, yaitu kami taburi abu. Nah, seperti kayak gini. Ini kami contohkan. Ini kami taburi abu supaya apa? Untuk membantu agar getahnya itu tidak banyak bercucuran, kira-kira begitu. Nah, macam ini. Kami bantu untuk mengurangi getahnya tidak bercucuran, kira-kira. Ini yang, maaf, ini kebetulan yang sudah saya potong pendek-pendek, kira-kira begitu. Nanti akan saya ceritakan tahapnya kenapa seperti begini. Jadi dalam posisi panjang-panjang itu setiap ujung, artinya kan panjangnya 3 atau 4 meter, itu ujung sini dengan ujung yang sebelah sana itu kami taburi dengan tabu supaya abu
supaya tidak getahnya banyak yang keluar. Kira-kira alasannya seperti begitu. Apakah ini tidak membahayakan? Ya kami mencari kayu yang juga yang tidak mengandung racun. Kira-kira ketika sama-sama batang, kami yakin tidak ada masalah. Saya yakin nggak ada masalah kira-kira kalau saya taburi abu macam kayak gini lah kurang lebihnya. Nomor 2 nomor 2 tadi ditaburi abu. Nomor 3 jadi setiap kami menjelang contoh ini sudah agak kering, ini contoh aja ini kami ambilkan contoh. Setiap kami potong itu kami belah jadi 2. Yang 3 meter tadi atau 4 meter tadi kami potong bagi 2 kira-kira itu, dan nanti kami posisikan agak naik ke atas begini. Nah ini kami posisikan agak naik ke atas, terus kemudian ini saya arahkan ke matahari. Nah ini supaya dia cepat kering, kira-kira begitu ya. Jadi dipotong lagi, kita hadapkan ke atas ke arah matahari. Itu yang nomor 4 ya. Nomor 5 ya, begitulah seterusnya kira-kira. Selama dia masih basah, selama yang kita hadapkan ini masih basah ya, ini jangan motong lagi. Nanti kalau ini kita hadapkan ke matahari, otomatis di sini logikanya ini sudah agak kering. Jadi kan tidak takut akan tumpah, kira-kira begitu. Maksudnya getahnya ini akan tumpah berceceran. Sayang, karena memang getah itulah yang mengandung obat yang kita perlukan, kira-kira begitu. Nah kayak semacam ini juga, ini yang sudah agak kering. Nah ini jadi yang kami untuk memotong berikutnya nomor 6 ya. Untuk motong berikutnya kami ini harus nunggu yang kering dulu, kira-kira begitu. Kita tunggu posisi kering ini kalau yang ini belum kering, nah pasti yang ini sudah kering. Nah ini coba perhatikan, rata-rata semuanya adalah tebal semuanya getahnya. Nah ini getahnya sangat tebal, sangat kental ini. Nah ini jadi yang ujung ini sudah kering, baru yang ini dipotong lagi, dibelah jadi 2 lagi. Jadi dihadap yang belum kering, nah, semacam kayak ini kan begini ya kan. Ini kita potong jadi 2, yang ini kering, terus sudah agak kering. Nah kita balik, kita naikkan ke atas. Begitu juga yang ini. Nah ini kan juga sudah, nah ini sudah agak kering kan, berarti jadi yang basah dinaikkan. Ini kalau posisi ini sudah, kalau dalam posisi ini sudah berapa kali potong ini, dari yang 4 meter tadi dipotong jadi 2, potong jadi 2 pada sudah sampai posisi yang di atas ini posisinya sudah agak mengering, kira-kira begitu. Jadi kesabaran kita, perlakuan khusus kita ya begitulah, kira-kira begitu. Jadi selama kita belum kering, bajakah darah naga ini nggak bisa dipotong lagi. Pak, kalau ini dipotong ini akan nah ini nanti akan terbuang. Nah ini mengental. Ini pun yang lain sudah posisinya sudah, yang lama-lama pun sudah kering ini. Nah ini yang lama-lama sudah kering, maksudnya sejamnya atau seharinya kurang lebih motongnya hampir sama. Nah ini dalam posisi yang lain sudah agak mengering, ini yang baru saja dipotong posisi sudah kayak gini. Nah ini aja masih mengental kayak gini. Nah ini, nah kira-kira begitu. Nah ini juga sama. Nah, ini barusan saya potong, ini posisinya begini. Nah ini nyambung begini. Jadi ini kita naikkan. Nah biasanya kalau kami banyak ini kami tumbuk-tumbuk begini. Nah ini kami tumbuk-tumbuk begini supaya dia posisinya semakin naik ke atas dan semakin ke posisinya ini akan semakin ke atas. Inilah. Nah nomor 7. Nah kita harus sabar apabila musim penghujan atau mendung. Kalau sekarang enak musim panas, jadi kemungkinan tidak lama, dan ini harus ditunggu maunya kan begitu kalau mau cepat. Kalau dalam posisi masih panjang dipotong-potong, wah ini akan meleleh-leleh ini.
Ini getahnya ini akan meleleh-meleleh ini pun dari yang 4 meter posisinya menjadi segini. Dan ini sepanjang kami bermain bajakah baru sekali ini mendapat yang kira-kira sebesar lengan saya ini ya. Ini hampir sama dengan lengan saya ini ya. Nah ini hampir sama dengan lengan saya ini. Inilah yang paling besar. Belum pernah saya menemui lebih besar daripada ini. Yang biasanya kami dapati selama ini kurang lebih sebesar jempol tangan, jempol kaki, lebih besar itulah kurang lebihnya. Dan inilah kami mendapat yang memang betul-betul istimewa, dan ini mendapat perlakuan khusus kira-kira gitu ya. Mudah-mudahan berkat doa Bapak Ibu Saudara Kak Bajakah ini alhamdulillah telah bisa membantu untuk yang penyakit-penyakit yang sifatnya berat, kira-kira begitu. Jadi Bajakah ini kami ramu atau kami campur dengan yang lain. Kalau istilah ada ramuan tunggal, ini ramuan campuran atau ramuan gabungan, kira-kira dari berbagai bajakah. Kurang lebihnya kita ambil dari dia sakitnya apa, baru kita cocokkan, kira-kira begitu, baru kita gabung supaya ibarat pemain bola. Jadi kami punya prinsip ibarat pemain bola. Setiap pemain itu punya skill, punya kemampuan, punya kelebihan, kira-kira begitu. Tujuannya apa ya, kita kalau bermain bola tentu ingin gol. Nah kita kalau bermain bajakah, setiap bajakah mempunyai kandungan, kelebihan kandungannya, kira-kira seperti itu. Nah dari berbagai itulah itu kami punya semacam seperti itu. Memang ada juga orang yang nggak ada masalah, dan kebetulan di nasabah kami alhamdulillah belum pernah ada yang masalah yang ke kami. Tapi di tempat kawan itu ada yang mengeluh, katanya ada gejala-gejala yang sedikit mereka, tapi gejala kami gejalanya masuk akal. Ada yang gejala mungkin agak istilahnya posisi badan itu posisinya adalah melayang-layang, terus kemudian mata agak sedikit berkunang-kunang, terus kemudian banyak kencing. Itu kalau setelah kami analisa dengan kami diskusikan dengan mereka yang sedikit banyak ada pengalaman di situ, ternyata oh yang kencing itu salah satu daripada pembuangan. Artinya badan kita yang kotor itu dibuang oleh bajakah ini, kira-kira begitu, dilawan dan dibuang. Terus kemudian yang mata berkunang-kunang dan seterusnya tadi itu adalah reaksi ibarat orang ketemu musuh langsung bertempur dan mereka langsung badan kita ini kaget, kira-kira gitu. Badan kita yang ditempati penyakit ketemu dengan bajakah yang bereaksi dengan penyakitnya langsung berinteraksi, badan kita kaget. Nah, kira-kira begitulah logikanya. Nah, jadi kenapa bajakah ini jujur bajakah ini mendapat perlakuan khusus dari cara merawatnya, artinya cara mengeringkannya itu tidak sama dengan bajakah yang lain. Jujur bajakah yang lain perlakuannya tidak seistimewa, tidak mendapat perlakuan khusus seperti bajakah pohon darah naga ini, kira-kira begitu. Nah, jadi itulah Bapak Ibu Saudara, terima kasih atas subscribe-nya. Biarpun subscribe tidak jujur itu menurut kami sangat-sangat membantu kami. Mungkin buat Bapak Ibu mungkin tidak berharga dengan adanya bantuan menombol subscribe, tapi buat kami itu sangat berharga dan kami perlukan untuk channel kami. Itulah Bapak Ibu Saudara, apabila Bapak Ibu ingin mengetahui khasiatnya lebih lanjut yang lain, bisa nanti dengan WA dengan kami, atau melihat juga sebagian sudah kami buatkan video mengenai manfaat pohon darah naga atau pohon ramuan darah atau bahasa asingnya yaitu dragon blood tree, kira-kira begitu. Jadi pohon darah naga atau bajakah darah naga, kira-kira begitu. Itulah Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.